Air susu ibu atau ASI ini adalah sumber pangan utama bayi sejak lahir. Nah, dari ASI ini seorang bayi mendapatkan 3 manfaat, yaitu nutrisi terbaik, kemudian kekebalan tubuh, serta stimulasi perkembangan otak. Ya, betul Cita. Dan tahun 2013 baru 38% bayi di Indonesia mendapatkan ASI hingga umur 6 bulan. Wah. Idealnya sampai 2 tahun ya. Wah, betul sekali. Betul, dan faktor fasilitas serta pengetahuan yang minim menjadi penghambat. Wanita karir sekaligus ibu rumah tangga. Dua kondisi ini jadi hal tak terpisahkan wanita modern saat ini. Karir memang utama, perkembangan buah hati juga jadi yang pertama. Air susu ibu atau ASI adalah salah satu dari sekian banyak kebutuhan yang diperjuangkan para ibu. Isabella Laksmi Ayu adalah salah satu yang memperjuangkannya. Karyawati di salah satu perusahaan swasta di Jakarta ini bertekad memberi ASI eksklusif bagi putri pertamanya. Ia percaya ASI adalah makanan terbaik untuk buah hatinya. Saya kecil itu saya nggak dapat ASI eksklusif, jadi saya benar-benar bersikeras saya pengen ngasih ASI eksklusif ke anak saya. Soalnya saya ngerasa keterikatan saya dengan mama yang memang nggak ngasih ASI eksklusif itu nggak terlalu deket gitu. Jadi saya pengen ngasih yang terbaik lah buat anak saya. ASI itu buatan Tuhan kan, kalau misalkan susu formula kan buatan manusia. Nah gimana itu yang alami kan pasti lebih baik, itu yang pertama. Terus yang kedua attachment antara ibu dan anak itu bakalan lebih terjalin kalau misalkan kita menyusui anak gitu kan. Untuk memenuhi kebutuhan ASI putrinya, Bella rutin memerah ASInya 3 kali sehari. Jika tertunda, maka premastitis atau sakit pada payudara akan dialaminya. Saya ini kan salah satu wanita yang memang pernah kena premastitis, bahkan sampai pernah operasi kecil di sodet gitu Mbak. Jadi dimana saya tuh harus on time buat pumping. Terus ya di sela-sela kesibukan saya kerja ini saya harus nyempatin waktu buat pumping. Kini agar terhindar dari premastitis, Bella memerah ASI di banyak tempat. Beragam cara dilakukannya agar kebutuhan ASI anaknya terpenuhi. Mulai dari memerah di mobil hingga di toilet umum pernah ia jalani. Tak ada kompromi untuk kata lelah. Sepulang kerja, Bella tetap menyusui buah hatinya, Hana Stefani Adaraswara. Kesehatan dan keceriaan sang buah hati seperti inilah yang selalu menjadi penyemangat diri Bella. ASI adalah sumber makanan terbaik bagi bayi usia 0 hingga 2 tahun. ASI tidak akan pernah tergantikan dengan susu apapun. Ya, mana senyumnya? Air susu ibu itu sebetulnya sangat spesifik tergantung spesiesnya. Jadi kalau dia manusia spesiesnya, berarti air susu ibunya itu memang untuk set manusia yang memang dilahirkan untuk otaknya. Tidak akan pernah bisa ditiru. Satu-satunya cairan hidup terbaik untuk bayi baru lahir. Mulut adalah otak atau mulut adalah pintu dunia dari seorang bayi. Itu dengan proses menyusui itu akan dipinterin mulutnya. Karena menyusui itu betul-betul satu proses yang kompleks, ya. Sehingga itu yang harus dipertahankan supaya bayi itu di samping dia attach ya, bonding sama ibunya, tetapi dia juga mendapat stimulasi melalui panca inderanya. Dari ASI, seorang bayi mendapatkan 3 manfaat utama. Nutrisi terbaik yang tidak akan pernah tergantikan, zat kekebalan tubuh, dan stimulasi perkembangan otak. Bella hanyalah salah satu dari sekian banyak wanita yang berusaha memberikan ASI eksklusif bagi buah hatinya. Namun sayang, tidak semua wanita Indonesia bisa memberikan ASI untuk anaknya dengan maksimal. Hingga tahun 2013, dari jumlah kelahiran 4,5 juta jiwa tiap tahunnya, hanya 38% yang mendapat ASI hingga berumur 6 bulan. Ini yang membuat Indonesia termasuk dalam 17 negara berkategori masalah ASI. Bahkan berdasarkan data World Breastfeeding Trends tahun 2012, Indonesia menempati urutan ke-30 dari 33 negara dalam hal pemberian ASI eksklusif. Status Indonesia tertinggal dari negara-negara Afrika yang pembangunannya terhambat. Menyadari cakupan ASI Indonesia yang masih rendah,
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menjadikan ASI sebagai sasaran utama dalam program perbaikan gizi masyarakat. Targetnya hingga tahun 2025, cakupan ASI eksklusif di Indonesia mencapai 50 hingga 60%. Rendahnya angka cakupan ASI eksklusif di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Rendahnya pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI dan belum tersedianya fasilitas yang memadai. Berbagai program pun terus dilakukan. Mengedukasi masyarakat karena saat ini juga masih banyak orang-orang yang belum memahami secara benar tentang manfaat ASI kepada bayinya. Mereka sebagian masih terhasut oleh provokasi atau promosi di media yang berkaitan dengan penggunaan susu formula. Pertama tadi sudah ada regulasinya, di tempat kerja perlu disediakan tempat untuk bisa memerah susu bagi ibu, menyimpan dengan benar dan membawanya pulang atau mengirimkannya ke rumah untuk dapat diberikan kepada anaknya secara periodik sesuai dengan kebutuhan anak. Pada dasarnya semua wanita bisa memberikan ASI eksklusif untuk anaknya. Sebab saat hamil, hormon prolaktin otomatis berproduksi. Hormon ini akan bekerja maksimal jika tidak diganggu. Jadi bukan karena genetis atau turunan, tapi justru karena kurangnya pengetahuan. Pemberian susu formula terlalu dini salah satunya. Susu formula mengandung banyak karbohidrat yang membuat bayi lebih banyak tidur dan malas menyusu. Penggunaan DOT juga merupakan salah satu faktor penyebab bayi malas menyusu. Akibatnya keterampilan bayi menyusui tumpul sehingga sebabkan produksi ASI turun. Tak ada hal spesial atau cara khusus agar ibu sukses memberikan ASI eksklusif. Yang terpenting adalah makan sehat dan cukup. Makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, zat besi dan sayuran, vitamin dari buah-buahan dan air mineral. Istirahat cukup serta tetap merawat diri sendiri agar santai dan tidak stres. Menyusui adalah proses alamiah, namun terkadang jadi masalah karena kurangnya pengetahuan. Persiapan sejak masa kehamilan sangat diperlukan agar sukses memberi ASI eksklusif. Apristika Fauzia, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET. Yes, dan ternyata tantangan untuk menyusui itu banyak sekali, Beragam. bukan hanya sekedar begadang saja untuk menyusui ya, tapi juga ada masalah mastitis yang mengintai kalau ASI itu tidak diperah atau disusui dalam jangka waktu yang tertentu. Betul, Cita. Dan buat Anda yang bekerja, tantangan lain adalah ketersediaan ruang laktasi di kantor mereka. Nah, betul sekali. Dan informasi terkait dengan ruang laktasi dan juga aturan Menteri Kesehatan akan hadir esok.